Nasib pahit tengah mewarnai perjalanan hidup presenter Yama Carlos. Setelah resmi bercerai dari Arvita Dwi Putri pada 21 September 2023, kehidupan Yama tak serta-merta berjalan mulus, terutama dalam urusan bertemu dengan buah hatinya. Ia mengaku kesulitan untuk sekedar berkomunikasi, bahkan melalui video call sekalipun. Yama menyebut mantan istrinya seringkali memberikan banyak syarat yang membuatnya semakin sulit untuk menjalin hubungan dengan sang anak. Namun, situasi ini ternyata memiliki sudut pandang lain. Arvita Dwi Putri melalui pernyataannya justru menuding bahwa tindakan tersebut diambil karena Yama dianggap tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Lalu, seperti apa reaksi Yama Carlos mengenai hal tersebut? Kalau kalian mau tahu kenapa saya sampai detik ini masih memperjuangkan hak asuh anak kandung saya yang bernama Marco Armanda Blesio Carlos, dasar hukum saya adalah ini. Kalian baca tuh. Ya. Keputusan PN Tangerang. Kenapa saya bisa memenangkan hak asuh anak kandung saya di tangan saya? Karena berdasarkan hasil PN Tangerang terbukti bahwa si perempuan itu, ya, Arvita Dwi Putri tidak layak menerima hak asuh anak. Anak berhak memilih hak mendapatkan curahan kasih sayang ayah kandungnya, dan itu tidak boleh dibatasi. Itu tertulis kok. Makanya itu perempuan otaknya di mana sih? Sudah 2 tahun. Ya. Sudah 2 tahun Yama Carlos menunggu anaknya yang ingin bertemu tetapi sulit sekali. Makanya dia bersuara di media. 2 tahun loh setelah dari putusan itu ya. Sedangkan putusan itu tertuang bahwa ayah kandungnya boleh menemui kapan saja dan mencurahkan tanpa syarat. Perjuangan Yama Carlos untuk mendapatkan hak asuh anaknya semakin berliku. Meski awalnya berhasil memenangkan hak asuh di sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, keputusan tersebut berbalik setelah Arvita Dwi Putri mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Dalam waktu yang singkat, tepatnya pada Oktober 2023, Pengadilan Tingkat Banding memutuskan hak asuh anak jatuh ke tangan Arvita. Keputusan ini membuat Yama tidak tinggal diam. Ia melanjutkan upayanya dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, berharap keadilan dapat berpihak kepadanya. Namun, perjalanan kasasi ini tampaknya tidak semudah yang dibayangkan. Hingga kini proses tersebut belum juga mencapai putusan. Hal ini membuat Yama merasa seolah-olah berada di posisi yang digantung tanpa kejelasan. Dan inilah kekecewaan Yama yang masih berjuang demi hak asuh anak. Hebat loh. Dalam jangka waktu 1 bulan bisa keluar putusan. Dan hasilnya apa, Bang? Hasilnya itu membatalkan putusan pengadilan negeri yang jelas-jelas tingkat pertama itu menurut kami itu sangat-sangat penting karena dari situlah semua bukti saksi kita tuangkan. Hanya dengan pertimbangan bahwa ibu itu layak mengasuh hak asuh anaknya karena masih di bawah umur, ya kita tahu karena itu juga udah kita buktikan semua gitu. Tapi bisa kami patahkan karena kelakuan si perempuan itu terbukti tidak layak. Dan sekarang kami mengajukan kasasi, ya. Tapi sudah 1 tahun hasil kasasi nggak keluar-keluar. Wow. Sedangkan perempuan itu dengan pengacara-pengacaranya itu, ya, dari PN ke PT cuman dalam jangka waktu 1 bulan hasil keluar, ya mereka menang. Cuman kok aneh ya? Kemarin kami ke MA itu menanyakan hasil kasasi udah sampai mana gitu, udah sampai mana, dan di sana ternyata belum diputus gitu loh. Makanya Yama Carlos menanyakan itu
sesuai dengan putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang gitu loh. Hey, justru hasil PN itu sebagai dasar hukum yang bisa terus yang bisa terus dibawa ke tingkat berikutnya. Baru di PK itu ada novum baru. Kita bisa mengajukan novum baru atau bukti-bukti baru.